Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naswa Siti Fadilah dengan NPM 230310230008 dari Prodi Perikanan Laut Tropis akan mempresentasikan tentang analisis jenis-jenis dan teknik pengoperasian alat tangkap yang digunakan pada penangkapan ikan kakap merah atau Lurjanus sp dalam memenuhi tugas metode riset penelitian ilmiah. Yang pertama ada latar belakang. Ikan kakap merah atau Lurjanus sp merupakan ikan yang sangat digemari oleh semua orang. Ikan kakap merah termasuk golongan ikan demersal yang hidup pada daerah perairan dangkal sampai laut dalam. Ikan kakap merah umumnya ditemukan di perairan terumbu karang dan dasar laut. Habitatnya berada di perairan pesisir pantai dan tertangkap dengan berbagai jenis alat penangkapan ikan. Ikan kakap merah rentan terhadap penangkapan. Ikan ini memiliki aktivitas gerak yang rendah, hidup bergerombol, migrasi tidak terlalu jauh, dan mempunyai daur hidup yang lama. Akibatnya, ikan ini mudah sekali ditangkap. Tujuan penelitian. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui jenis-jenis alat tangkap yang digunakan pada penangkapan ikan kakap merah. Yang kedua, untuk mengetahui teknik pengoperasian alat tangkap yang digunakan pada penangkapan ikan kakap merah. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung. Dan data sekunder ini melalui studi literatur, yaitu yang bersumber dari 20 jurnal yang relevan. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama jenis-jenis alat tangkap, yaitu ada pancing ulur, rawai dasar, jaring insang, dan bobu dasar. Yang pertama ada pancing ulur atau handlines. Alat tangkap handlines adalah alat tangkap yang ramah lingkungan dan paling sederhana dibanding jenis alat tangkap lainnya, yang hanya terdiri dari tali pancing, dan umpan. Cara pengoperasiannya pun sangat sederhana, dapat dilakukan oleh seorang pemancing. Alat tangkap ini cukup banyak digunakan oleh nelayan di Indonesia untuk menangkap ikan kakap. Konstruksi alat yang dipakai oleh nelayan terdiri dari tali pancing, kili-kili yang panjangnya 3-5 meter gunanya agar tali tidak cepat putus, tali tidak terpilin, sehingga gerakan tali dapat fleksibel. Mata pancing nomor 9, batu sebagai pemberat, daun lontar sebagai pengikatnya, dan umpan. Umpan yang digunakan ada dua jenis, yaitu umpan hidup dan umpan buatan. Umpan hidup biasanya ikan segar seperti ikan teri, ikan tembang, cumi, dan udang yang biasanya ditangkap sendiri atau dibeli oleh nelayan. Sedangkan umpan buatan biasanya terdiri dari bulu ayam, benang perak, ikan plastik, dan yang paling spesifik yaitu ada batu yang digantung gunanya sebagai pemberat yang akan tertinggal di dalam air pada waktu pancing diangkat. Yang kedua, ada rawai dasar atau bottom long line. Rawai dasar terdiri atas 600 mata pancing dilengkapi dengan 2 buah pemberat batu masing-masing 3 kilo pada setiap ujung tali utamanya. Tali utama atau main line sebanyak 3000 meter terbuat dari bahan nilon nomor 1500 dan tali cabang atau branch line terbuat dari senar nomor 5000. Jarak antar tali cabang 7,5 meter. Satu tali cabang mempunyai 1-2 mata pancing nomor 7 atau 8 pada bagian ujungnya. Umpan yang digunakan adalah ikan hasil tangkapan pancing ulur atau jaring yang digunakan saat bersamaan. Pancing yang telah diturunkan atau setting ditinggalkan selama 1 atau 2 malam. Pada saat jeda menggunakan pancing ulur atau jaring insang dasar. Perahu yang digunakan adalah jenis jukung berukuran panjang 9 meter, lebar 1,2 meter, dan dalam 0,8 meter dengan kekuatan mesin 12 dk. Dalam pengoperasiannya perlu dipilih dasar perairan yang agak rata meskipun penangkapannya berdekatan dengan daerah karang. Pemilihan lokasi ini menggunakan peta atau kadang sudah ada yang membawa kompas atau Global Positioning System Portable. Selanjutnya ada jaring insang atau gillnet. Jaring insang sering juga disebut gillnet, yang artinya ikan-ikan yang tertangkap itu terjerat di sekitar operkulum pada mata jaring. Prinsip kerja dari jaring insang yaitu ikan-ikan tersebut terjerat atau terbelit pada tubuh jaring.
Ikan-ikan yang tertangkap adalah jenis ikan yang berenang secara horizontal maupun vertikal, tetapi tidak seberapa aktif. Nelayan umumnya menggunakan alat tangkap ini untuk mencari hasil tangkapannya, dengan alasan bahwa menggunakan alat tangkap ini, ikan yang didapat jauh lebih banyak dan beragam. Ukuran message pada badan jaring berbeda-beda, berkisar 3,5 inci sampai 5 inci. Tenaga kerja yang dipakai pada pengoperasian jaring insang, satu kapalnya tidak terlalu banyak, biasanya 2 orang. Konstruksi alat untuk nelayan desa Sanjay, ukuran panjang jaring berkisar antara 200 meter dan lebarnya berkisar 3-4 meter. Warna jaring putih agar warna jaring terlihat sama dengan warna perairan. Ada pelampung yang terdiri dari karet atau gabus dan pemberat yang terdiri dari timah. Yang keempat ada bubu dasar atau bottom trap. Bubu dasar termasuk dalam jenis alat tangkap perangkap yang prinsip kerja dari bubu ini mempermudah ikan untuk masuk dan mempersulit ikan untuk keluar, sehingga ikan terperangkap dalam alat tangkap ini. Bahan dasar dari bubu biasanya dari bahan alami seperti bambu dan kayu, tapi yang umum dipakai adalah bambu atau rotan. Sasaran penangkapan alat tangkap bubu ini adalah ikan-ikan demersal, seperti salah satunya adalah ikan kakap. Bubu dasar ini terbuat dari anyaman bambu atau bambu netting dan berbentuk 4 persegi panjang, dan dalam pengoperasiannya nelayan tidak menggunakan umpan. Konstruksi alatnya terdiri dari beberapa bagian, yaitu badan bubu yang dilengkapi dengan pemberat supaya bubu dapat tenggelam ke dasar perairan. Ada mulut bubu berfungsi sebagai tempat masuknya ikan. Posisinya ada pada bagian depan badan bubu. Semakin dalam, maka ukuran diameter lubang anyaman akan semakin kecil, sehingga ini yang menyebabkan ikan-ikan yang sudah masuk sukar atau tidak dapat lagi untuk keluar. Dan lubang tempat mengeluarkan hasil tangkapan posisinya berada pada bagian belakang mulut bubu. Selanjutnya, teknik pengoperasian alat tangkap. Waktu pengoperasiannya, alat tangkap pancing biasanya dilakukan pada siang hari. Untuk jaring insang setting dilakukan pada pagi hari dan haulingnya dilakukan sore harinya. Sedangkan bubu setting sore hari dan haulingnya dilakukan pagi hari. Jaring yang dilakukan berwarna putih agar tidak terlihat oleh ikan, dan prinsip kerjanya yaitu menghadang pergerakan ikan sehingga ikan target terjerat atau terbelit. Message-nya pun berbeda-beda sehingga ikan yang tertangkap dengan spesies dan ukuran yang berbeda-beda pula. Pada alat tangkap pancing, umpan yang digunakan juga menggunakan umpan buatan dengan kertas yang mengkilat sehingga menarik perhatian ikan untuk mendekat. Keuntungan lain menggunakan umpan buatan adalah biaya pengoperasian yang relatif lebih murah, juga efisien waktu penangkapan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nelayan telah memahami tingkah laku ikan yang menjadi tujuan penangkapan, sehingga tahu kapan waktu dan taktik yang dipakai dalam menunjang keberhasilan operasi penangkapan. Adapun beberapa kesimpulan yang dapat disimpulkan pada penelitian ini. Yang pertama, jenis alat tangkap pada penangkapan ikan kakap merah ada pancing ulur, rawai dasar, jaring insang, dan bubu dasar. Yang kedua, alat tangkap yang paling sederhana yaitu pancing ulur. Bubu dasar merupakan alat tangkap yang terbuat dari bahan alami, yaitu bambu atau rotan. Yang ketiga, faktor keberhasilan penangkapan tergantung pada pengoperasian alat tangkap dan kemampuan atau skill nelayan, sehingga memperoleh hasil yang optimal dan tidak merusak ekosistem perairan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.